Pendidikan Dokter Spesialis. Saya bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Rahmat Handoyo. Salam sehat, Pak Rahmat Handoyo. Salam sehat, Assalamualaikum Mbak Esti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah sempat dengar ya ujung-ujung yang disampaikan Bu Siti Nadia Tarmizi. Sebenarnya sanksi berat itu menanti, tapi kenapa praktek bullying ini ternyata sudah berjalan lama dan baru sekarang ini Kementerian Speak Up ini, Pak Rahmat Handoyo? Mbak Esti, saya kira ini menjadi fenomena gunung es yang harus kita bongkar ya. Meskipun ini sudah bukan menjadi rahasia umum, sudah puluhan tahun praktek bullying, kemudian praktek yang perpeloncoan, praktek perundungan, ini kan suatu hal yang sangat jauh dari akademisi ya, jauh dari dunia pendidikan. Meskipun mereka berdalih dengan pembentukan karakter, apapun dengan menggunakan alasan apapun sangat tidak dibenarkan dan sangat jauh dari nilai-nilai pendidikan kita. Yang dijadikan asisten pribadi, kemudian penekanan mental, tekanan mental, kemudian jadi korbannya juga tidak hanya sebatas itu, tapi juga keluar uang pembiayaan. Ya artinya mohon maaf, kasarnya tuh jadi kacung gitu loh. Lo tidak mau ngikutin gua, lo nggak akan lulus atau lo nggak dapat ilmu, itu kan menjadi suatu hal yang sangat konyol gitu loh. Nah untuk itu saya kira, saya kemarin sengaja dengan isu ini saya sengaja bertemu dengan orang tua yang anaknya itu bersekolah di dokter spesialis itu ya. Masya Allah luar biasa itu ya. Mereka tekanan batin, tidak bisa keluar kata-katanya untuk protes ya. Ada juga korbannya sampai akhirnya melawan kemudian tidak lulus gitu ya. Tidak lulus kemudian dilawan dengan hukum juga tetap kalah gitu ya. Nah saya kira dengan tindakan tegas dari pemerintah dan Pak Menteri Kesehatan ya, saya kira itu patut kita kita apresiasi ya, bahwa senioritas itu sangat kita hormati. Kemudian juga transfer ilmu itu juga kita butuhkan. Tapi bukan berdalih itu kemudian segala cara digunakan untuk menjadikan yang di luar tupoksi di dunia pendidikan, untuk asisten pribadi, masuk ke membantu rumah tangga, kemudian juga dibully, kemudian dimarahin, sehingga tekanan mental yang ada di calon-calon mahasiswa, kemudian oleh seniornya, kemudian juga oleh pendidiknya itu sangat jauh dari dunia pendidikan. Sehingga itu akan berakibat, akan balas dendam tanda petik ya. Kemudian ketika nanti jadi senior, kemudian nanti jadi mengajar, adik-adiknya juga akan digituin juga. Sehingga ini menjadi kemunduran bagi dunia kedokteran dan dunia kesehatan kita. Sehingga langkah itu saya kira kita evaluasi ya, Mbak Esti ya. Kalau seandainya tidak memunculkan efek jera, kemudian masih berlangsung, saya kira akan kita usulkan perluas, tidak hanya di rumah sakit vertikal pusat, tapi juga RSUD, kemudian juga swasta, dalam ini kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Apabila masih terjadi, kemudian dia dilakukan satu pemberhentian dari rumah sakit vertikal, ya sehingga mereka juga potensi untuk diajukan ke konsil untuk menjadi aturan siapapun yang melakukan perundungan tidak diizinkan untuk praktek. Ancamannya adalah STR-nya dicabut atau bagaimana sehingga menimbulkan efek jera. Tapi itu jauh ya. Tapi kita lalui dulu apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Kesehatan ini. Kalau ternyata itu menimbulkan efek yang bagus buat dunia pendidikan kedokteran, mengapa tidak? Tapi tentu akan kita evaluasi. Prinsip kita dukung, Mbak Esti. Baik, apa ini yang bikin sekolah dokter spesialis itu susah ya? Susah ya, dan mahal gitu. Banyak. Sementara kan kita butuh dokter spesialis banyak mungkin ini sebenarnya Indonesia. Betul, sangat mengalami kekurungan. Tetapi untuk mendapatkan dokter spesialis itu memang banyak faktor ya, mengapa kesulitan ya. Itu benang kusut, tetapi kita bersyukur dengan adanya undang-undang kesehatan ini kita menjadi kado buat dunia kesehatan kita, terutama tanpa harus mengurangi kualitas dengan adanya hospital base, artinya rumah sakit diizinkan untuk membuka pendidikan praktek spesialis, kemudian meskipun harus kerjasama dan di bawah izin dari Menteri Pendidikan, saya kira satu langkah yang sangat positif. Artinya proses untuk perbanyakan produksi dokter spesialis, subspesialis itu dengan adanya undang-undang kesehatan ini semakin baik lagi. Nah, tinggal bagaimana manajemen perundungan itu dibuang habis, dikikis habis, paling tidak dengan cara berangsur-angsur itu dihilangkan. Karena itu sudah praktek terjadi puluhan tahun. Ketika mereka yang berpraktek ini juga dipelonco, kemudian yang mempelonco pun dulunya juga dipelonco. Jadikan suatu hal yang sangat tidak manusiawi, kemudian juga tertekan mentalnya gitu loh.
Nah ini harus kita kikis dengan pelan-pelan. Drastis agak sulit, tetapi bukan berarti langkah yang dilampirkan oleh itu tidak berguna, tapi justru ini menjadi langkah yang positif karena selama ini praktek perundungan tidak pernah ada yang dieksekusi. Sehingga yang menang adalah senior, yang menang selalu dilindungi oleh direksi, dilindungi oleh rumah sakit, sehingga dengan adanya sanksi yang tegas yang tidak hanya yang melakukan tapi juga direktur rumah sakit, saya kira ini menjadi suatu langkah yang sangat maju, lompatan yang sangat baik untuk menghilangkan perundungan itu gitu Mbak Esti. Nah, sarannya Pak Rahmat Handoyo ini untuk mungkin studentnya, pelajarnya, calon dokter spesialisnya, keluarganya ataupun orang-orang yang tahu speak up-nya harus gimana nih untuk bisa mengurai ini. Ya, saya kira karena ini kerahasiaannya itu dijamin oleh pemerintah dalam oleh Kementerian Kesehatan, ya silakan saja komitmennya untuk melindungi siapapun yang melakukan bullying, melakukan satu perundungan kepada calon mahasiswa maupun yang dilakukan oleh senior maupun pendidik, ya silakan laporkan kepada Kementerian Kesehatan, dan komitmennya dari Kementerian Kesehatan akan melindungi kan. Nah, semudah-mudahan dengan yang dilakukan oleh kementerian ini itu bisa berangsur-angsur kita kembalikan bahwa roh dunia pendidikan itu ya akademisi. Yang di luar akademisi, pembentuk apapun dengan alasan pembentukan karakter, ya kita hilangkan. Kan banyak cara untuk membentuk karakter ya, tidak dengan menjadi asisten pribadi, mengurusi rumah tangga, mengeluarkan pembiayaan, mengurusi untuk membelikan tiket tanda petik untuk apapun gitu ya. Nah, itu kan kita harus hilangkan dengan pelan-pelan. Saya percaya ini jalan yang baik untuk menuju kebaikan gitu, Mbak Esti. Baik. Nanti Komisi 9 akan ngawal ini gimana Pak Rahmat Handoyo? Ya, karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, tentu kita akan memonitor ya, kita akan mengawasi berapa efektivitasnya, mudah-mudahan itu menjadi efektif dan akan kita monitor dan terus akan kita awasi, mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik untuk perbaikan dunia pendidikan kedokteran kita, begitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat Handoyo sudah berbincang bersama Pro 3 RRI, kawal terus Pak. Sama-sama Mbak, salam sehat, kado indah buat Indonesia dari Undang-Undang Kesehatan, salam sehat, assalamualaikum. Baik.